Baik ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mulai dengan inilah salam selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Nah, harapannya kalau Indonesia itu sampai ke dataran yang nanti kita ngomong di sini malam, terus yang dengarnya pagi. Yang pagi. Kalau nggak Indonesia ya KR lah. KR lah. Pokok menyeluruh. Ya, kira-kira gitu. Nah, siap. Oke, malam ini kita akan mulai bicara kembali tentang pembentukan cara berpikir peradaban yang bisa memungkinkan Islam itu lebih terbuka, Pak Ustadz. Nah, hari ini kita temanya tentang tujuan syar'i. Tujuan syar'i. Kenapa tema tujuan syar'i? Saya kira banyak orang sekarang lagi gandrung, lagi berebut terma, berebut istilah, atau ya berebut ngomong lah. Berebut. Dalam ruang yang sangat individu kan orang berebut ngomong, wah aku ujungnya sudah syar'i. Sudah syar'i. Kalungnya syar'i, kemudian sarungnya sudah syar'i ya. Nanti sampai uangnya syar'i juga. Nah, itu kira-kira temanya menarik. Terus kemudian kita mulai akan membuat apa yang terjadi di situasi ini. Nah, gitu Pak Ustaz. Gitu ya Pak Ustaz. Yes, siap. Kira-kira asik-asik aja lah. Ngajinya sambil santai, rileks, enak. Nah, kita mulai akan bicara soal tujuan Pak Ustaz. Tujuan ini kalau ngomong Pak Ustaz jadi rodok berjarak gitu. Oke. Jadi tujuan syar'i begitu Mas. Tujuan syar'i. Jadi saya kira sudah cukup jelas ya digambar di Mas iya. Aditya ya kalau yang ngaji hari ini, dan kita hari sesi kedua kita akan bicara tujuan syar'i. Iya. Sebelum ke situ, syar'i itu apa sih Mas sebenarnya? Syar'i. Jadi syar'i yang kita bahas, kalau syar'i, syara' atau syari' itu syariah itu beda. Jadi kalau syara' atau syari' atau syar'i berarti itu konteksnya lebih ke Allah dan Rasulullah. Itu namanya syara'. Itu syara'. Kalau syariat secara bahasa diartikan dengan at-thariqah al-mustaqimah. Jadi jalan yang lurus itu syariah. Kan menuju Allah juga kan? Iya, jadi Allah dan nabinya. Iya, jadi gitu. Secara bahasa syariat itu adalah at-thariqah al-mustaqimah. Kalau secara istilah, jadi secara istilah syariat itu diartikan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah melalui lisan nabinya, Nabi Muhammad SAW. Sehingga secara sederhana pemaknaan syariat dalam mungkin ini beberapa literatur turos mengatakan, jadi kalau secara sederhana syariat itu ya sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam hal itu kan berarti Al-Quran dan Sunnah, hadis. Sehingga di dua itu pasti kebenarannya gitu. Itu syariat. Jadi bahasa syariat, syar'i atau syariat itu yaitu tadi jalan yang lurus secara bahasa, secara istilah, sesuatu yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW dalam fiddiyanah, dalam menjaga agama. Dalam menjaga agama. Jadi kalau harus pakai kudung syar'i itu guru kan?
Jadi gini, jadi permasalahan kita mungkin gini, kita secara pengertian insya Allah semua sudah mudahlah memahami apa itu syariat. Ada persoalan. Jadi yang jadi permasalahan itu gini, ketika Al-Quran itu kan banyak ya, ada kajian dalam fikih ada namanya usul fikih. Jadi dalam fikih ada namanya kajian usul fikih, sehingga sumber hukum yang otoritas artinya yang diakui kebenarannya mutlak adalah Al-Quran dan Sunnah, hadis itu. Adapun ijma sama qiyas ini kan apa namanya kesepakatan artinya, sehingga gini, jadi hukum asalnya ya Al-Quran dan Sunnah, sehingga dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini ada ilmu tersendiri namanya usul fikih atau dalam bahasa anunya filsafat hukum Islam lah, filsafat hukum Islam, ada usul fikih. Dari usul fikih sendiri kenapa kok sampai terjadi perbedaan pendapat, kan nanti di situ ya, sehingga mungkin gak usah langsung saja. Kemudian kita mau bilang begini, lah kalau sebenarnya secara sederhana begitu gitu, saya ingin lanjut saja. Saya setuju nanti ada perbedaan. Kenapa kemudian sampai ke bawah ada perbedaan cara pandang? Iya. Guru sampai menurun. Iya, kita ini belum. Yang menjadi diskusi, yang menjadi obrolan kita ini dikonsumsi oleh tujuan yang bukan intelektual. Oh. Siap. Bukan intelektual, Iya. Kita sedang mulai mengungkap hal yang kecil, tapi sebenarnya bisa kita temukan nanti ketimpangan problem. Dari satu definisi sudah kelihatan apa yang menjadi persoalan, apa kemudian ibu-ibu sekarang kok mulai kudunya syar'i, minta lagi bapaknya syar'i 1, syar'i 2, syar'i 3, kudunya ganti semua. Kemudian ganti setelah itu roknya jauh syar'i, ganti syar'i 2, 3, ganti repot ini misalnya tahun depan jauh ganti selalu menang. Kira-kira masih ngomong-ngomong itu. Padahal istilahnya sangat berbeda. Yang disebut jalan lurus itu yang sedang diwariskan asli, autentik Al-Quran dan Al-Hadis. Iya. Itu kira-kira. Jadi kalau yang lain masih bisa kita perdebatkan. Lanjut, saya ingin bilang kemudian tentang tujuan syar'i. Apakah nanti bisa dikontekstualisasi lagi bahwa perilaku syar'i yang sedang diomong, diperebutkan itu malah menjauhi tujuan syar'i, ya ngono maksudnya Pak Ustaz. Apa tujuan syar'i itu? Kalau tujuan syariat atau bahasanya maqasidus syariah ya, dalam bahasa Arab maqasidus syariah. Itu ada yang sifatnya daruriyat, ada yang sifatnya hajiat, ada yang sifatnya tahsiniyat. Ada 3 secara umum. Nah, dari daruriyat ini sesuatu yang penting, maqasidus syariah yang penting. Berarti di situ ada 5. Ada 5 maqasidus syariahnya, ada 5 yang di daruriyatnya, yakni hifdzu, menjaga agama, menjaga jiwa, ruh, nafsi, hifdzun nafsi, terus menjaga akal, menjaga keturunan, harga diri, menjaga yang kelima menjaga mal, menjaga harta. Itu maqasid syariah. Dari sebenarnya gini, jadi kalau menurut turas ya di kitab-kitab salah, maqasid syariah itu sebenarnya intinya cuma satu. Lijalbi masalihin nas ajilan au ajilan. Jadi untuk menarik atau untuk menghasilkan kemaslahatan setiap manusia. Ini tujuan daripada syariat. Itu berarti kalau sudah 5 aja gamblang. Iya, jelas, iya. 5 aja gamblang jadi satu lebih gamblang. Sederhana. Sederhana. Kan? Misalnya begini, kalau orang sedang berebut syar'i itu kan bisa diuji gitu kan di dalam konteks hari ini kan. Iya, betul. Apa sih yang sedang diperbincangkan tentang perebutan rumah sampai ke perebutan misalnya properti syariah, rumah syariah. Nah, ini bisa diuji. Apakah dia sedang membangun
terminologi rumah syariah itu sedang menuju ke 5 tujuan itu kan, sesuai dengan konteksnya atau tidak kan gitu. Kan pasti sesuai dengan konteksnya, tapi kalau sangat berbeda kan persoalan ya kan. Iya. Nanti akhirnya umat Islam itu ya cuma beli rumah syariah, akhirnya yang kontraktornya lari gitu. Kan masalah itu. Ini kasihan yang rumah-rumah zaman dulu kan berarti tidak masuk rumah syariat nanti. Itu susah lagi nanti, sehingga gini kan kadang menjaga akal, menjaga agama dulu, agama, akal, jiwa, menjaga jiwa, menjaga keturunan, nasl itu, dan menjaga harta. Ada 5 itu. Jadi kan bisa dicek misalnya kalau hari ini misalnya ibu-ibu itu berdebat sama bapaknya, Mas Bro, Mas Ustadz lah ya, Mas Bro itu hari-hari ketemu atau Mas Bung itu ya. Jadi ada perdebatan rumah tangga yang mulai agak seru. Di samping bertetanggaan di rumah yang kecil ini, tiba-tiba itu kudung-kudung ibu-ibu itu minta diganti syar'i. Dan gantinya kadang-kadang kalau masih satu kan yo masih belum dipakai 1 hari kan 2 hari udah habis ya. Gantinya tiba-tiba ya 5, 6 begitu kan repot itu. Besok lagi kemudian gaunnya atau pakaiannya diganti syar'i lagi, ya berdebat lagi sama suaminya. Ini tiba-tiba lah gitu. Nah bagi orang miskin yang makanannya agama kemudian dalam terma yang nggak begitu jelas kan bahaya ini perebutan syar'i. Sampai kepada bank itu sekarang sudah jualan syar'i gitu. Istilahnya sudah banyak menggunakan syar'i. Sampai rumah yang kontraktornya lari ya syar'i gitu. Pokok jangan sampai ada PSK syar'i. Loh soalnya kalau secara akad sah, loh iya kan? Iya. Dan bisa ditelusuri sebenarnya dengan mudah kalau kita ini mau berpikir menjadi lebih terbuka. Umat Islam itu sing duwe produk-produk syar'i iki sapa? Iya. Sing saya kita itu kadang masih mudah masih kita kan orang awam, jadi mungkin tingkat intelektual kita, tingkat pengetahuan kita kurang, sehingga kita itu lebih menilai dari sisi kulit simbolnya. Jadi sehingga ini rumah syar'i berarti modelnya kayak masjid gitu. Jadi yang kayak joglo-joglo itu bukan rumah syar'i, nanti akhirnya bisa seperti itu. Sehingga lebih ke lebih ke kulitnya, ke casingnya, bukan ke intinya. Padahal kalau kita lihat makna dari syariat, tujuan daripada syariat itu semua larinya ke inti daripada syariat. Belum nanti kan kalau kita bahas masalah ruhu syariah. Ada ruhu syariah. Di kitab At-Tarbiyah wa Suluk itu karangannya Syekh Ali Jum'ah, bahwa ruhu syariah adalah adab. Ruhu syariah al-adab, tata krama. Jadi peradaban. Itu lebih susah untuk menjadi konsumsi publik kalau tidak anak-anak pesantren. Sama dengan perbedaan fikih atau kebenaran di dalam konsep syar'i itu yang benar saja masih ada perdebatan. Apalagi soal konsumsi rakyat ini loh yang sedang kita bicarakan. Tapi aku senang Pak Ustadz, mungkin ada dikasih sedikit ruhulnya, kemudian dari kitab apa lagi dikasih, itu membuat kita lebih punya wacana, saya kira. Itu yang menarik saya kira itu. Jadi kemudian Pak Ustadz, pemahaman model begini ini kan kalau misalnya kita
sampean ini punya tanggung jawab. Terus kalau begini ini ustad-ustad di kampung ini kudune apa ya? Malah dhek iso karo bojone gegeran dhewe. Lek ustad artis ya iso melu dodolan pisan. Ya itulah, jadi kita memang belajar dari yang paling dasar dulu ya. Jadi pengertian dari syariat itu kita harus paham betul lah. Artinya kan syariat itu suatu kebenaran dari Allah dan dari Rasulullah. Udah, yang inti yang diwariskan ada, Al-Quran, Al-Hadis, yang begitu. Jadi silakanlah Bapak pendengar atau pemirsa KR berdebat sama di rumahnya ya. Berdebat. Kalau istrinya minta kerudung 6, kemudian bajunya 6, roknya 6 semua ganti syari, ya repot. Besok ada produk baru lagi di merek syari lagi, repot. Nanti kalau sudah masuk syari subuh juga ada, syari maghrib ada. Ya itulah, jadi kita memang harus belajar untuk melatih diri kita memahami sebuah eksistensi dari agama ini sendiri. Agama itu sendiri, iya. Sehingga yang paling sederhana menurut saya memandunya dengan tujuan maqasid syariah. Ya, betul. Misalnya betul. Kalau yang benar di kalangan intelektual saja itu ada perdebatan serius. Apalagi kalau cuma misalnya soal baju. Iya. Kan bisa diomongin gini. Ini pikiranmu susui wis gak pati rasional, kan gitu. Iya. Iki wis mulai gak mendekatan kita kepada apa? Membela akal ya, iya. membela akal. Iya. Jadi uang kon syar'i terus marano kudunge ganti 6. Ngono iku wis mulai gak membela akal, padahal bojone tukang becak. Iya. Konsumsinya kan sing konsumsi kemakan itu kan orang-orang yang juga orang-orang kaya saja, orang-orang miskin gitu. Sehingga gini, kadang kita itu maaf ya kalau kita lihat di konteksnya yang jenengan narasikan tadi. Kadang orang itu di syariat satrul aurah itu wajib, menutup aurat itu wajib. Ya. Namun dalam pembahasan para ulama memaknai tentang aurat kan berbeda. Iya. Nah, sehingga saya bilang yang benar saja ada perbedaan. Iya, yang benar ada perbedaan. Terus kalau kita lebih membahas dengan serius, dengan emosional tentang tentang busana, tentang gini. Tapi di situ justru merusak maqasid syariah yang lain. Lah, ini kan berarti tidak menghasilkan tujuan daripada syariat. Tidak, ya menjauh. Iya, menjauh. Artinya begitu Pak Ustaz. Iya. Semakin jauh. Semakin jauh. Jadi kalau beli kudung yang ujungnya cuma membeli, kan gitu maksudnya. Ujungnya cuma membeli, kemudian perdebatannya mengenai yang lain kan. Sholatnya tidak dibahas, kemudian ya yang lain jadi kekacauan bayar SPP-nya anak itu kan masalah, itu malah menjauhi syar'i. Jadi berarti bisa kita kadang-kadang bisa berdebat atau maunya tujuannya mendekati syar'i tapi sebenarnya malah menjauhi. Ya mungkin bahasa kita bisa begini, berupaya untuk bersyariat tapi justru salah dalam narasi berpikirnya sehingga yang dihasilkan justru malah menjauh daripada syariat. Nah, ini yang menjadi begitu Pak Ustadz, enak itu bahasa Indonesia yang dinarasikan gitu ya. Iya. Pinginnya nyedek nang syariat tambah ngadoi. Jelas itu tadi modalnya apa? Ya modalnya ruhu syariah al adab. Apalagi saya sih ini dampaknya yang tadi baju di rumah bapak sama ibunya, dampaknya mungkin yang kalau masih baju kan di perumahan atau di beberapa tempat kan bertetangga lah ya, kudunya sudah syar'i itu, besok lagi oh sudah syar'i ya, beli Mbak Yu ini belum syar'i ya gitu. Nah kalau sudah sampai di level berbahaya itu begini yang tadi itu dampaknya bagi orang-orang yang baru berumah tangga, membeli perumahan, maunya mau hijrah, maunya baik kan, maunya hijrah kan baik, maunya mendekati syariah baik, tapi ketipu. Nah masalah itu, masalahnya kan dampaknya jadi agak bisa kufur kan, bisa menjauhkan, bisa menjadi kufur. Gara-gara saya mabuk agama gitu ya, masalah juga. Ya yang jelas memang ya kita harus paham betul lah. Jadi bahasa kita gini, jangan mudah kita menuduh orang tidak
syar'i. Itu Iya. itu lebih. Karena kita yang kita tuduh sebagai syariat, oh itu enggak syar'i itu. Itu enggak syar'i itu, sedikit-sedikit seperti itu mungkin ya. Padahal kita belum tahu makna syar'i secara utuh gimana. Pilihan banknya itu, utang karena banknya sudah syariah, pilih produk syariah. Produk syariah bunga banknya lebih mahal. Masalah toh Mas Bro. Produk syariah bunga banknya lebih mahal. Terus dendone tambah larang. Waduh, ini piye rakyat ini. Oke Mas ya. Jadi terus kita nih kasih salam siapa nih Mas? Salam untuk para pejuang syar'i lah. Salam untuk para pejuang syar'i. Iya. Para pejuang syar'i ini biasanya dekat dengan hijrah ya itu. Nah, salamnya apa? Salam untuk pejuang syar'i. Mari kita sambil ngopi, sambil belajar untuk membicarakan kembali tentang syar'i itu apa, sehingga para pejuangnya itu paham. Para pejuangnya yang harus diperjuangkan dalam syariat itu apa? Tapi kita kayak hebat ini. Yang disalami bukan orang yang kena syar'i, tapi pejuangnya. Tapi kita kayaknya guyonan jadi tenanan ya. Jadi ada Mas Fanani nih. Alhamdulillah Mas Fanani. Mas Fanani itu juga mulai tertarik dengan hijrah gitu. Hijrah syar'i gitu. Ada Mas Denny itu mulai suka dengan bisnis anti riba, bisnis syar'i. Ya kita salam lah ya. Salam. Umat-umatnya juga kita salam ya gitu ya. Jadi yang singkat Mas Fanani menjadi penting juga. Jadi piye komen ini? Maka nanti diagendakan. Jadi siap. Mungkin juga ini Pak Ustadz, karena ketika ingat Mas Fanani juga ingat prioritas rakyat memilih hal-hal fundamental soal syar'i, kira-kira gitu kan. Jangan memilih, kalau syar'i itu pilihannya 20 syar'i yang mendekatkan kepada jalan lurus pada Allah, sing kuat, sing paling bisa dilakukan itu yang mana dulu? Prioritas. Jangan sampai memilih ke baju dulu gitu-gitulah. Kira-kira itu Pak Ustadz. Apalagi kalau sampai ke pinjaman bank syariah. Kembalilah ke akarnya dulu. Kembali ke akarnya dulu. Ke akar syariah dulu. Mau milih yang satu adab. Malah keren itu. Iya, ruhu syar'inya adab. Adabnya baik. Karena yang disebut adab itu mungkin rohnya kepada manusia. Ini menghargai kemanusiaan. Menghargai peradaban. Gitu-gitulah kira-kira. Itulah kalau jadi saya kira kalau muslim jadi begini ya, jadi membicarakan adab dan peradaban itu kayaknya sangat universal. Jadi sungguh Nabi Muhammad diturunkan untuk menyempurnakan akhlak itu ya sudah. Di situ memang intinya di situ. Ruhu syariahnya di situ. Ruhu syariah menyempurnakan akhlak. Itu. Jadi siapa lagi yang perlu disalami itu? Salam Mas Edi. Mas Edi itu juga perlu disalam itu. Mas Edi juga mini lah. Pak Darwin. Pak Darwin ini juga hijrah. Aktivis hijrah baru. Silakanlah jadi aktivis hijrah baru, monggo semangat. Pokoknya yang jelas di akhir hadis tentang hijrah itu intinya di niat dalam berhijrah. Nanti kita bahas berarti. Nanti kita bahas itu riba dan hijrah. Menarik itu ya. Jadi kita masih syar'i dulu. Terus siapa lagi yang perlu disalami itu? Jadi tadi sudah aktivis syar'inya, mari duduk ngopi. Alhamdulillah. Umat syar'inya Mas Fanani, Mas Denny, Mas Edi. Nah, itulah agen syar'inya lah. Agen syar'inya itu ini Bu, dinasihati apa nih Bu?
Nasihati apa? untuk Mas? agen syar'inya, Mm-mm. yaitu belajar memahami ruhu syariah, agennya. Agennya itu gini, ada teman ketika dia menjadi agen itu, Iya, kehidupan spiritualnya sangat sangat. ngagen, tapi kehidupan agamanya itu jauh dari agen, Bu. Loh, saya kan agen, ngono Bu. Terus nasihatnya apa ini? Loh, Bro, kok gak ini wayahe loh. Loh, itu kan pas wayahe agen, Bu. Kalau mungkin yang agen-agen tuh dikutuki. Dikit. Tapi kan Pak Ustadz ngutuk dengan dalil atau ngutuk dengan apa, kalau dia agama kan biasanya bilang karma. Kan itu. Tapi kalau agama, kalau dengan budaya kan karma ya. Tapi kalau dengan agama itu apa? Mengkutuk, memberi gimana? ancaman Memberi kepada ancaman. keburukan yang kau tanam itu nanti akan mengenaimu kamu sendiri. Itu kalau dengan budaya kan istilahnya Karma. para agen, kuwi kok mengenai karmamu lho ya. Ngono kan, ngono. Kan kadang-kadang itu agak yang sembrono kan agen-agennya, Pak. Iya. Ustaz gitu. Ya, yang jelas salamnya untuk para agen, jangan menilai seseorang dengan sudut pandang Anda sendiri. Ya. Mungkin gitu. Jangan menilai seseorang seperti Anda sendiri. Kalau Anda itu nyari uang, kamu anggap semuanya halal, orang lain kan belum tentu ya. Nah, gitu loh. Iya. Kadang-kadang agen yang keterlaluan begitu. Kalau tidak cara saya, tidak halal gitu. Enggak, kalau agen tuh nggak peduli sebenarnya. Saya mau tak namain Sarki pokok laris. Ini sebenarnya kan nggak penting, pokok laris saja. Nggak ada urusan agama. Si agen-agen itu nggak ada urusannya agama. Iya. Jadi urusannya dodolan. Jadi syar'i itu ujungnya ya kaos syar'i. Iya. Jadi agen. Itu agen-agen syar'i ya. Pesan supaya kita tidak terjebak menjadi korban syar'i itu apa? Supaya tidak menjadi korban syar'i. Korban jangan syar'i, termnya syar'i. Iya, gini, jadi gini. Agar kita tidak terjebak di korban syar'i, terma syar'i. Jadi karena gini, ya itu kita harus tahu satu, eksistensi daripada syariat itu apa. Jadi tujuan daripada syariat itu apa. Kadang kita karena kurang pengetahuan kita, pengertian tujuannya, sehingga kita menilai, oh ini syar'i, ini tidak, gitu. Jadi ya agar kita tidak terjebak ke term casing syar'i, kita harus tahu tujuan inti daripada syariat itu sendiri. Berarti sudah kita ungkap tiga ya. Definisi syar'inya jelas, tujuan syar'inya jelas, karo inti ruh daripada syariat jelas. Saya kira itu yang menjadi kajian kita malam ini ya. Jadi apa nih yang menjadi soal, kadang-kadang soal kerisauan besar umat. Kalau berbicara tentang konteks syar'inya, kerisauan di umat sekarang itu memang gini kan, kadang merasa ini paling syar'i, merasa ini paling benar, sehingga dia menilai kalau saya ini yang benar, yang mereka kurang benar, bisnis saya ini yang paling benar, yang paling halalan, thayyiban, sampai ke situ ya. Sehingga yang lain tidak halalan, thayyiban, mungkin gitu. Ya kadang kita terlalu, bahasa kasarnya terlalu kerdil lah pemikiran kita, sehingga dalam narasi berpikir Imam Ghazali pun juga mengajarkan di situ agar dalam memahami, memaknai kata syariat, menerapkan tujuan syariat, menerapkan ruh syariat, agar kita tidak salah. Jadi sudah sedemikian itu ya polarisasi problem masyarakat itu, tidak lagi ini hanya tadi kan kalau saya gambar ya jok-jok persaingan kecil, tapi ini sudah sampai polarisasi ya. Jadi sudah sampai polarisasi. Kalau saya sih lihatnya lebih ada dua situasi ya
perebutan terma, perebutan casing syar'i itu, satu itu perebutan market dodolan atau apa tadi agen-agen yang ingin dodolan itu, yang kedua politik. Iya. Jadi kemudian ketika market payu rakyat ini gelem, nah ditumpaki politik pisan. Iya. Jadi ditumpaki kelompok politik tertentu, Iya. kelompok politik tertentu yang dipakai untuk melakukan pengorganisasian, kemudian diarahkan ke kegiatan yang tadi itu. Iki lho sing bener. Iya. Nah, Islam baru ngene iki. Iya. Ini masalah itu. Masalah itu. Masalah. Oke, Pak Ustaz. Siap. Saya kira sementara begitu dulu ya. Begitu ya. Sementara begitu dulu. Ya kita masih agak kaku-kaku ya, kadang-kadang sedikit menggurui, tapi tak apa-apa ya. Iya, Tak santai. apa-apa, dan yang penting kita belajar bersama-sama, dan tujuannya mendeskripsikan definisi yang mungkin membuat orang kritis. Ya, yang memang selama ini mungkin definisi itu jarang dikonsumsi publik. Ya. Padahal itu sederhana ya. Sederhana. Belum sampai perebutan yang benar saja, podo bener berebut kok. Ini cik. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.